Saya Lutfiana Zulfa Fauzia, NIM 114230005 pada acara ke-9 Praktikum SIL ini menggunakan Google Earth Engine. Kita akan membuat NDVI, NDYI, dan NDDI. Yang pertama ini kita bisa pergi ke aset, terus new, subfile. Kita bisa pilih file batas administrasi yang akan digunakan. Ini kita inputnya tanpa ada spasi atau spasinya ini bisa diganti dengan underscore. Terus ini kita unchecklist yang tipe filenya SPX. Terus kita open aja. Ini jumlahnya ada 6, lalu kita bisa upload. Ini namanya bisa diubah karena tetap batas administrasi ini, terus langsung upload. Kita bisa cek di tas untuk melihat progres uploadnya. Sudah tercentang pada kolom teks ini sudah terupload, ini kita bisa langsung refresh saja, udah muncul. Lalu kita bisa pergi ke script, terus kita pilih new file, terus ini kita masukin beri nama NDVI. Oke. Kita bisa klik terus yes, kita bisa pergi ke aset, lalu kita batas administrasi ini kita klik import into script, lalu pada tabelnya ini kita ganti jadi batas. Ini kita bisa masukin rumus pemanggilannya ini, pemanggilan batas jika satelitnya ini sampai di sebelum ekspor data. Ini bisa di copy, terus ini kita bisa di paste. Untuk X nya ini kita bisa ganti batas, lalu selanjutnya ini citranya bisa kita tulisin Magelang. Ini kita masukin rumusnya. Ini NDXI ini kita ganti NDVI karena kita akan menghitung yang NDVI ini. Untuk yang NDYI dan NDDI ini kita bisa nonaktifkan aja dengan cara kontrol sama garis miring. Ini tulis Magelang. Ini kita bisa run dulu. Setelah kita masukin lagi yang rumus citra satelit ini yang ekspor data. Setelah semua terganti, kita bisa run lagi. Kita klik run. Ini bisa diubah. Pastikan file formatnya GeoTIFF lalu run. Kita tunggu dulu sampai progresnya tercentang. Oke, udah menang. Selanjutnya jika sudah terchecklist, kita bisa cek pada Google Drive. Ini udah NDVI Magelangnya udah muncul. Lalu kita bisa pergi ke engine lagi. Kita bisa save dulu. Lalu pada script kita klik new file, tulis NDYI, lalu oke. Setelah kita klik yang NDYI, kita pergi ke aset, lalu batas administrasi kita klik import into scriptnya. Pada tabel kita tulis batas. Lakukan hal sama seperti sebelumnya. Kita ganti NBB. Ini pada rumus NDVI-nya ini bisa di nonaktifin sama yang NDDI. Tidak bisa di-run. Klik run. Lalu jangan lupa file formatnya GeoTIFF lalu run. Buat lagi file, ini NDDI. NDDI juga aset. Jangan lupa batas administrasi import into script. Ini NDDI. Ini diaktifin semua.
Setelah terchecklist kita bisa save. Nah, kita bisa lihat di Google Drive. Ini kita bisa download. Jadi ini kita bisa ekspor data dengan data, lalu ekspor data. Ini kita masukin datanya. NDVI Magelang. Lalu save aja, yes. Setelah itu di unchecklist yang dasarnya, terus kita pergi ke sini. Ini kita bisa ke Parts Toolbox, kita pilih yang reclassify. Terus kita classify. Untuk di WI-nya ini kita ada 6 kelas sesuai yang telah diberikan oleh asisten. Metodenya manual. Terus ini kita ganti menjadi 0,1, 0,17, 0,27, 0,37, 0,47, 1. Lalu oke. Lalu oke. Setelah reclassify-nya aktif, ini bisa kita uncheck list aja yang NDWI Magelang. Ini kita mengubah raster menjadi polygon dengan conversion tools, terus from raster, terus raster to polygon. Kita masukin reclass, lalu oke. Tunggu dulu. Setelah aktif kita bisa uncheck list yang reclass tadi, kita ke raster. Kita bisa klik kanan, properties, terus kategoris, value fieldnya kita ganti grid code, add all values. Terus kita bisa klik kanan, properties for all symbol, terus outline colornya ini kita ganti no color. Lalu oke. Untuk color remnya kita ubah menjadi warna putih menjadi biru, lalu kita apply, oke. Jangan lupa ini di uncheck list yang bagian all other values. Selanjutnya kita uncheck list, kita lanjut ke NDVI. Ini sama, kita ekspor dulu datanya. Save. Lalu kita ke Part Toolbox, kita classify. Untuk kelasnya NDVI ini ada 5, terus metodenya manual, recalculation kita ganti 0,2, kelas 2 0,36, terus kelas ketiganya 0,5, kelas ketiganya 0,6. Lalu untuk yang terakhir ini kita ubah menjadi 0,7, disesuaikan dengan nilai maksimumnya. Lalu kita oke. Kita tunggu dulu. Lalu kita uncheck list yang rasternya tadi, terus kita bisa pergi ke mengubah raster ke polygon. Lalu oke. Jika sudah aktif, ini yang tadi di uncheck list saja. Terus bisa klik kanan, properties, kategoris, value nya grid code, add all values, lalu bisa properties for all symbol, terus outline colornya no color, lalu oke. Terus bisa klik kanan lagi, pilih yang reserve sorting agar data klasifikasinya dari terendah ke tertinggi. Untuk colornya ini kita pilih menjadi hijau merah. Untuk all other value checklist, lalu apply, oke. Setelah itu kita uncheck saja. Terus yang terakhir NDVI ini kita klik kanan, export data. Kita pergi ke Part Toolbox lagi, terus kita classify, terus kita input rasternya, classify. Lalu kelasnya kita ubah menjadi 5 untuk metodenya manual. Kita ubah menjadi 0,1, 0,15, 0,22. Ini 1. Ini kita ubah menjadi nilai maksimumnya. Lalu kita klik oke. Terus oke. Setelah itu kita bisa uncheck yang NDVI ini, terus kita bisa Part Toolbox, raster polygon. Setelah aktif kita uncheck list yang reclass, lalu bisa klik kanan, properties, kita symbology, terus categorize, fieldnya grid code, terus add all values, terus kita bisa properties for all values, outline colornya no color, oke. Terus colornya kita ubah menjadi yang putih sampai merah ini. Lalu ini jangan lupa di all other values, apply, oke. Lalu kita setelah itu kita bisa uncheck list, lalu kita bisa add data batas provinsi, batas desa ini, add. Ini untuk batas-batas ini kita bisa menghilangkan fill colornya menjadi no color. Terus untuk outline-nya kita ubah menjadi RPI sub RPI. Dimasukin batas kabupaten, lalu oke. 1.
Setelah itu jadi disesuaikan provinsi, kabupaten, kecamatan. Lalu kita juga input batas desa. Selanjutnya kita juga add batas desa. Batas desa ini kita beri warna abu-abu. Selanjutnya kita tambahin batas desa. Ini kita kasih warna abu-abu aja pada outline datarnya. Oke. Kita add batas desa. Kekalannya ini diganti menjadi abu-abu. Terus kita pindahkan ke bawah aja. Setelah itu kita membuat labeling. Labeling untuk batas provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Labeling ini sampai checklist. Pokoknya batas provinsi misalnya 14, terus batas kabupaten ini kita juga bisa ubah menjadi 12. Terus batas kecamatan kita ubah menjadi 10. Kita checklist yang batas kecamatan. Lalu kita pergi ke layout view. Kita checklist dulu. Kita uncheck yang page and setup. Terus size-nya ini menjadi ukuran A3. Lalu ini portrait. Lalu oke. Kita bisa membuat garis bantu. Membuat garis bantu pada ukuran 1 cm, lalu 2 cm pada ukuran 27,7 sama 28,7 sama 28,7. Untuk yang horizontal kita buat pada ukuran 40 cm, 10 cm, 39, terus 1 cm, 1 cm, terus 12 cm, 12 cm, lalu 12,3, 12,3, terus 13,3, terus 39. Setelah itu jika sudah, kita membuat kotakan yang di dalamnya.
Ini untuk petanya berada di dalam. Saat kita bisa membuat grid jika sudah memilih salah satu yang akan dibuat layout. Kita pilih yang new grid, create equal, lalu next. Ini style warnanya diubah menjadi big sky blue, lalu kita bisa oke, next. Kita pilih yang properties, lalu fontnya ini kita ubah menjadi Times New Roman. Ini kita centang pada bagian left dan fontnya kita bisa ubah menjadi 10, lalu kita untuk interval kita sesuaikan. Oke. Insert picture, kita akan kasih logo universitas. Sesuai dengan contoh ukurannya. Jangan lupa untuk diganti formatnya. Selanjutnya kita bisa membuat garis batas dengan align seperti ini, terus kita tulis di susun bawah. Berikan sumber petanya. Setelah itu kita bisa menambahkan arah mata angin dengan mengklik insert, not arrow, kita pilih yang S3 not 8, lalu oke. Disesuaikan. Selanjutnya kita bisa menambahkan scale text, pilih yang absolute scale, pilih yang properties, pilih yang absolute, nama formatnya, lalu oke. Ini diubah menjadi Times New Roman, size nya diubah menjadi 10, lalu play. Kita membuat gambar, kita pilih yang coba alternative scale per 2, lalu properties, scale and units, number of subdivisionnya diubah menjadi 0, pilih edge width, division unitsnya diubah menjadi kilometer, labelnya ini kita diubah menjadi km. Untuk division value nya, nilai skala ini diubah menjadi nilai skala dibagi 100.000 berarti 0,6. Number and marks, frekuensi diubah menjadi divisions, lalu untuk format ini kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 10, lalu apply. Menambahkan insert,
klik pada insert, properties, lalu background ini kita pilih yang Alt Pro. Untuk keterangan kita menjadi like apple. Kita akan juga memberikan grid, properties, grid, new grid, vertical, menjadi warna sky blue. Oke. Ini kita sesuaikan properties. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Menambahkan keterangan samudra. Menjadi Laut Jawa. Ultra blue. Ini kita letakkan di laut di sini. Kemudian kita akan memberikan pembatas untuk rendah. Pergi ke frame awal. Kita bisa centang batas provinsi, batas kecamatan, kabupaten, sama peta yang menggunakan. Lalu kita pilih insert, kita pilih region, lalu kita simpan saja dengan cara save. Lalu juga bisa dengan export.